Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Kita berjumpa lagi. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi tentang aplikasi turunan yang sebelumnya telah saya berikan. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi lagi, jadi kita seperti biasa akan berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang aplikasi turunan, di mana sebelumnya telah saya jelaskan beberapa aplikasi turunan, di mana ada perilaku konsumen, yang kedua ada perilaku produsen. Dari perilaku produsen itu ada macam-macam, di mana salah satunya tentang produk, kemudian yang kedua tentang biaya produksi. Nah, yang kali ini akan saya bahas masih terkait dengan perilaku produsen yang belum selesai, yaitu ada tentang penerimaan produsen. Kemudian ada juga tentang keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum yang akan diperoleh oleh produsen, dan setelah itu, setelah perilaku produsen selesai, kita akan membahas tentang elastisitas permintaan. Apa sih elastisitas permintaan? Nanti akan kita akan saya jelaskan di bagian terakhir. Oke, yang pertama di sini saya akan melanjutkan tentang perilaku produsen, salah satunya terkait dengan penerimaan yang diperoleh oleh produsen. Jadi, ketika produsen memproduksi suatu barang atau jasa yang produsen lakukan, tentu mereka akan menghasilkan produk tersebut. Nah, dari produk tersebut kan produsen kemudian menjualnya kepada konsumen. Nah, dari hasil penjualan itu tentunya produsen menentukan harga tertentu, sehingga nantinya produsen akan mendapatkan pendapatan atau penerimaan. Nah, semakin banyak barang atau jasa yang laku terjual, yang dibeli oleh konsumen, maka penerimaan yang diperoleh oleh produsen tentunya akan semakin besar. Demikian sebaliknya. Nah, kemudian dari penerimaan itu biasanya kita menyebutkan di dalam ekonomi itu namanya adalah revenue, teman-teman. Jadi revenue itu adalah penerimaan yang dimaksudkan di sini ya. Nah, besarnya penerimaan yang diperoleh produsen ini sebenarnya tergantung dari beberapa faktor. Salah satunya jumlah barang atau jasa yang dihasilkan, atau kita sebut dengan produk ya, teman-teman. Produk itu bisa barang atau jasa. Nah, kemudian ada juga harga jualnya yang akan menentukan besarnya revenue yang didapatkan oleh produsen. Kemudian di dalam pembahasan tentang penerimaan produsen ini, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama tentang penerimaan total, kemudian ada penerimaan rata-rata, dan juga yang terakhir ada penerimaan marginal. Lalu apa saja sih masing-masing yang saya maksudkan ini? Yang pertama kita akan bahas tentang penerimaan total terlebih dahulu, atau total revenue, disingkat dengan TR. Apa sih penerimaan total itu? Penerimaan total adalah penerimaan keseluruhan yang diperoleh oleh produsen dari hasil penjualan produknya. Nah, kemudian besarnya TR itu bisa kita tentukan atau kita cari dengan cara mengalihkan harga dari barang tersebut dikalikan dengan jumlah barang atau jumlah produk yang terjual. Atau kita bisa rumuskan di sini dengan cara TR sama dengan Q dikalikan P. TR itu singkatan dari total revenue sama dengan Q dikali P, di mana Q ini teman-teman harusnya sudah paham ya, bahwa Q ini adalah produk, kemudian P di sini adalah price atau harga produknya. Nah, di sini saya punya contoh sederhana di mana diminta untuk menentukan besarnya penerimaan total produsen apabila produsen tersebut menjual 10 unit barang dengan harga masing-masing barangnya yaitu Rp500.000. Tentu ini sudah di luar kepala, teman-teman sudah bisa menghitungnya, di mana langsung saja 10 dikalikan dengan 500.000 ini. Hasilnya adalah 5 juta. Ya, jadi pendapatan atau penerimaan total produsen atau total revenue atau TR yang diperoleh oleh produsen dengan hasil penjualannya ini yaitu sebesar Rp5 juta seandainya dalam bentuk rupiah ya. Kalau misalnya nanti pertanyaannya satuan mata uangnya yen atau apapun, nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Oke, untuk penerimaan total sudah. Sekarang kita lanjut ke penerimaan rata-rata atau average revenue, disingkat dengan AR.
Di sini average revenue itu artinya memang penerimaan per unit dari barang yang terjual itu dari rata-ratanya. Nah, penerimaan rata-rata ini bisa kita hitung di mana dari total revenue ini yang sudah didapatkan besarnya itu kita bagi dengan jumlah barang yang terjual. Jadi rata-rata revenue-nya, rata-rata pendapatannya itu berapa. Jadi kita bisa tentukan itu. Jadi logikanya seperti itu ya teman-teman. Dari keseluruhan total pendapatan, penerimaan yang didapatkan, sekian besarnya, nah kemudian dibagi dengan berapa sih jumlah barang yang terjual. Nah, misalkan sekian, nah maka nanti rata-rata pendapatan untuk tiap barang itu berapa. Seperti itu ya, kurang lebih. Nah, di sini secara matematis penerimaan rata-rata atau average revenue-nya itu bisa dirumuskan dengan TR dibagi dengan Q. TR total revenue, kemudian Q-nya adalah barangnya. Sini contoh sederhananya, seorang produsen memperoleh penerimaan total sebesar 1 juta rupiah dari hasil penjualan 500 unit barang. Maka tentukanlah besar penerimaan rata-ratanya. Pertama, saya menuliskan diketahui total revenue-nya adalah 1 juta rupiah di sini. Kemudian ada key atau jumlah barang atau produknya itu adalah 500 unit. Maka ketika ditanyakan AR, dengan rumus total revenue dibagi key, maka 1 juta dibagi dengan 500. Hasilnya adalah 2.000. Jadi rata-rata penerimaan atau revenue yang didapatkan oleh produsen untuk setiap barang adalah Rp2.000. Seperti itu ya kesimpulannya. Lalu kita lanjutkan di sini ada penerimaan marginal atau marginal revenue. Di sini marginal revenue itu apa? Yaitu tambahan penerimaan yang diperoleh oleh produsen disebabkan adanya tambahan per unit barang yang terjual. Nah, penerimaan marginal itu bisa dihitung dengan cara membagi tambahan penerimaan total dengan tambahan jumlah barang yang terjual. Sehingga apabila kita formulasikan secara matematis, kita bisa menuliskan sebagai berikut, MR, singkatan dari marginal revenue, itu adalah delta TR per delta Q. Atau kita bisa membacanya dengan perubahan total revenue dibagi dengan perubahan produk yang terjual. Seperti itu. Nah, perubahan total revenue itu bagaimana sih maksudnya? Perubahan total revenue itu artinya total revenue yang didapatkan saat ini itu dikurangi dengan total revenue yang didapatkan sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi di sini saya simbolkan dengan TRN, N-nya itu saat ini ya, dikurangi dengan TRN-1 atau periode sebelumnya, waktu sebelumnya. Sama untuk perubahan perubahan produk atau barangnya juga sama, yaitu barang yang terjual saat ini dikurangi dengan barang yang terjual sebelumnya. Atau apabila ternyata kondisi persoalannya itu sudah dalam bentuk fungsi atau persamaan, maka kita mencari marginal revenue atau MR-nya ini dengan cara menurunkan total revenue terhadap variabel Q. Jadi rumusnya adalah turunan TR terhadap Q. Itu kalau persoalannya sudah dalam bentuk fungsi. Tapi kalau persoalannya dalam bentuk real, angka, maka teman-teman bisa menggunakan konsep yang ini. Baik, kita masuk ke contoh nih. Ini contoh yang pertama ini adalah kondisi real, di mana di sini ada seorang produsen menjual 50 baju dengan harga per unit adalah Rp100.000. Kemudian produsen tersebut menambah penjualannya menjadi 51 baju dengan harga masih sama, yaitu Rp100.000. Nah, di sini diminta untuk menentukan besarnya penerimaan marginal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kondisi permasalahannya adalah real, ada angka 100.000, di sini ada unit barangnya, maka kita bisa memulai dengan seperti biasa, saya menulis diketahui terlebih dahulu, diketahui Q1-nya itu adalah 50, kemudian Q2-nya adalah 51 baju ini. Nah, kemudian price-nya adalah karena price yang sebelum dan sesudahnya itu sama, 100.000, maka di sini saya hanya menuliskan P, yaitu 100.000. Nah, ditanyakan adalah marginal revenue atau penerimaan marginal. Nah, sebelum kita masuk ke MR, kita harus mengetahui dulu perubahan Q-nya. Nah, perubahan Q-nya itu adalah delta Q dan delta Q itu didapatkan dari Q2 dikurangi dengan Q1. Oh, sorry, ini harusnya saya tulis 51 ya, teman-teman. Jadi, ini harusnya 51.
Sorry. Oke, gitu ya. Jadi Q1-nya adalah 50 dan Q2-nya 51. Nah, kemudian dari sini sebenarnya kita bisa mencari terlebih dahulu total revenue yang pertama. Total revenue saat Q-nya masih 50, yaitu kita kalikan saja 50 dikalikan dengan 100.000, maka didapatkan adalah 5 juta rupiah. Kemudian total revenue atau pendapatan setelah Q-nya berubah 51, maka pendapatannya menjadi 5.100.000 rupiah. Nah, teman-teman dari TR1 dan TR2 ini teman-teman bisa mencari perubahan TR-nya, yaitu dengan cara melihat pengurangan dari TR2, TR saat ini dikurangi dengan TR sebelumnya. TR saat ini adalah 5.100.000, kemudian TR sebelumnya adalah 5 juta rupiah. Maka perubahan revenue atau perubahan penerimaan yang diperoleh oleh produsen itu sebesar 100.000 rupiah. Nah, setelah kita mendapatkan perubahan ini, kita bisa masuk ke MR atau marginal revenue. Kita menggunakan konsep yang mana? Konsep yang ini. Ya, karena permasalahannya real, yaitu delta TR per delta Q. Delta TR-nya tadi kita sudah dapatkan 100.000 hasil dari selisih antara total revenue yang baru dikurangi dengan total revenue yang lama, kemudian dibagi dengan delta Q. Delta Q adalah perubahan dari Q yang baru dikurangi dengan Q yang lama. Q yang baru adalah 51, kemudian Q yang lama adalah 50. Nah, kemudian 100.000 dibagi ini, 51 dikurang 50 adalah 1 ya. Jadi hasilnya adalah 100.000 rupiah. Jadi begitu kurang lebih ya, teman-teman. Besar penerimaan marginal yang diperoleh oleh produsen akibat adanya perubahan produksi yang terjual. Nah, kemudian di sini contoh yang berikutnya ada fungsi, teman-teman. Jadi kalau yang ini itu sudah real, sudah dalam bentuk angka, ada 50 baju, kemudian ada mata uangnya juga Rp100.000. Nah, di sini bentuknya fungsi. Maka teman-teman bisa menggunakan konsep marginal revenue yang ini, yang turunan, ya. Karena pada dasarnya delta itu ketika kita akan melihat permasalahan dalam bentuk fungsi, maka delta atau perubahan ini bertransformasi menjadi turunan. Nah, kemudian di sini ada diketahui fungsinya minus 20 Q ditambah 1.600, diminta untuk mencari fungsi penerimaan marginalnya. Nah, pertama, kita ketika melihat ini, kita akan mencari dulu total revenue-nya, karena marginal revenue itu adalah pada dasarnya turunan dari total revenue. Sehingga kita harus mencari core-nya atau intinya dulu, yaitu total revenue-nya. Nah, total revenue kan tadi fungsi yang paling pertama, ini adalah total revenue adalah perkalian dari harga dikalikan dengan produknya yang terjual, yaitu kita kalikan Q dengan P. Karena Q di sini tidak diketahui, jadi kita tulis saja variabel Q biasa, kemudian kita kalikan dengan P-nya. P-nya adalah ini, sudah diketahui dengan fungsi ini. Minus 20 Q ditambah 1.600. Nah, kemudian kita bisa kalikan satu persatu, Q dikalikan minus 20 Q itu adalah minus 20 Q kuadrat. Kemudian Q dikalikan dengan positif 1.600, maka hasilnya adalah positif 1.600 Q. Ini fungsi untuk total revenue. Kemudian setelah kita mendapatkan fungsi total revenue ini, fungsi TR ini, kita masuk ke konsep MR yang turunan, yaitu turunan dari TR terhadap Q. Nah, ini kita turunkan, teman-teman. Bagaimana caranya? Sama seperti materi di turunan sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Untuk mencari turunan ini, maka pangkatnya kita kalikan dengan koefisien ini, 2 dikalikan minus 20, yaitu minus 40. Kemudian kita tulis variabelnya, kita tulis variabel Q ini. Kemudian pangkat ini yang tadinya 2, kita kurangi 1. Jadi pangkat berapapun nanti ketika diturunkan itu akan minus 1, ya, akan berkurang 1. Jadi 2 dikurangi 1 adalah 1. Jadi di sini ada pangkat 1 yang memang jarang sekali ditulis ya, teman-teman. Oke, kemudian 1.600 Q kita turunkan menjadi 1.600. Di kaidah yang teman-teman sudah lihat di kaidah turunan bahwa ini turunan dari koefisien dikalikan dengan variabel ini, yaitu koefisiennya saja ya, karena di sini tidak ada pangkat, atau pangkat teman-teman bisa
menghitung sebenarnya, dengan konsep pangkat juga bahwa di sini kalau Ki aja itu kan artinya Ki pangkat 1. Nah, untuk mencari turunannya kita cari aja 1 dikali 1.600 kan 1.600. Nah, kemudian Ki kita bisa tulis nih, misalnya kita tulis di sini Ki ya, seandainya ada Ki di sini. Nah, kemudian di sini ada pangkat kan tadinya 1. Nah, 1 dikurangi 1 adalah 0. Nah, berapapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi yang tadinya di sini ada variabel Ki, kemudian saya tulis di sini pangkat 0, 1.600 dikali Ki pangkat 0. Nah, Ki pangkat 0 itu kan 1, jadi 1.600 kali 1 yaitu 1.600. Maka koefisiennya saja yang ditulis apabila turunan fungsi yang seperti ini. Maka hasilnya koefisien saja. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Di sini ada, setelah kita mempelajari penerimaan produsen, salah satu perilaku produsen yaitu kita akan mencari keuntungan maksimum produsennya. Tentu saja apabila produsen menjual produknya, pastinya akan mengharapkan keuntungan yang maksimum ya teman-teman. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, produsen perlu menentukan seberapa besar sih output yang emang harus diproduksi. Nah, hal ini penting menurut produsen karena besarnya output yang akan diproduksi oleh produsen tentunya akan berpengaruh terhadap penggunaan faktor-faktor produksi dan juga biaya produksinya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa bayangkan kalau produsen memproduksi 100 unit bahan baku yang digunakan misalnya sebesar sekian. Nah, otomatis biaya produksinya nanti sekian. Namun kalau semakin besar produksi, otomatis kan akan semakin besar juga. Seperti itu ya, jika biaya produksi yang memang nilainya lebih besar dari penerimaan penjualan, maka produksi tentunya akan mengalami kerugian. Tentu itu yang tidak diharapkan oleh produsen. Jadi, sebisa mungkin produsen akan mendesain bagaimana caranya agar maksimum keuntungan yang diperoleh dibandingkan kerugian, ya seperti itu. Nah, kemudian dalam menentukan keuntungan maksimum ini sebenarnya terdapat hal-hal yang perlu teman-teman pelajari, perlu ketahui, di mana di sini kita akan melihat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan penerimaan total dan juga pendekatan penerimaan marginal. Nah, pendekatan penerimaan total ini biasanya kita sebut dengan pendekatan total ya. Kemudian pendekatan penerimaan marginal biasanya disebut juga dengan pendekatan marginal saja. Nah, selanjutnya kita akan melihat yang pertama, pendekatan total terlebih dahulu, teman-teman. Di sini ada kita bahas tentang definisi keuntungan atau laba terlebih dahulu ya. Jadi keuntungan atau laba itu apa sih? Yang akan kita cari di sini, yang akan produsen upayakan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum itu apa sebenarnya. Jadi keuntungan atau laba itu adalah selisih antara seluruh penerimaan total dengan biaya total produksi yang dikeluarkan. Nah, di sini sudah ada clue-nya, seluruh penerimaan total, artinya total revenue ya, yang telah kita pelajari baru saja tadi sebelumnya, TR, dengan biaya total produksi. Total produksi, biaya total produksi, total cost. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ingat di total cost di bagian biaya produksi itu di sini. Jadi artinya keuntungan atau laba itu adalah pengurangan dari TR dikurangi dengan TC. Nah, secara matematis bisa dirumuskan sebagai ini ya, V sama dengan TR dikurangi TC. Nah, keuntungan atau laba itu biasanya disimbolkan dengan V ya, seperti ini. Nah, selanjutnya ada kondisi yang ditentukan untuk mencari keuntungan maksimum, yaitu dengan menggunakan konsep turunan pertama dan turunan kedua. Di sini untuk yang pertama, produsen akan memperoleh keuntungan maksimum apabila memenuhi syarat turunan pertama dari fungsi laba atau fungsi keuntungan itu sama dengan 0. Kemudian turunan keduanya itu adalah kurang dari 0. Ini adalah syarat supaya kita bisa melihat apakah laba yang didapatkan oleh produsen itu sudah maksimum atau belum. Oke?
Apabila dua syarat ini terpenuhi, maka artinya laba yang didapatkan oleh produsen itu sudah maksimum. Oke, di sini ada contoh yang pertama. Fungsi penerimaan total produsen ditujukan oleh persamaan TR sama dengan 100 Ki minus 5 Ki kuadrat dan biaya totalnya ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 75 plus 20 Ki. Tentukanlah yang pertama banyaknya barang yang harus diproduksi agar produsen memperoleh keuntungan maksimum. Kemudian yang kedua besarnya keuntungan maksimum yang akan diperoleh oleh produsen. Baik, yang pertama kita lihat di sini sudah ada persamaan TR yaitu 100 Ki minus 5 Ki kuadrat, kemudian ada persamaan TC 75 plus 20 Ki. Teman-teman, kita akan mencari terlebih dahulu fungsi laba atau keuntungannya ini V sama dengan TR min TC ya. Saya tuliskan di sini V sama dengan TR min TC. Kita masukkan fungsi TR-nya yaitu 100 Ki minus 5 Ki kuadrat, kemudian minus TC-nya adalah fungsinya dari 75 plus 20 Ki. Kemudian saya akan keluarkan dari kurung, yaitu 100 Ki min 5 Ki kuadrat, kemudian di sini negatif minus dikalikan 75 yaitu minus 75, kemudian minus dikalikan positif 20 Ki, itu hasilnya minus 20 Ki. Oke, di sini ada 100 Ki, di sini ada minus 20 Ki, maka hasilnya 80 Ki. 100 Ki dikurangi 20 Ki ya, 80 Ki. Kemudian di sini ada minus 5 Ki kuadrat. Saya tulis minus 5 Ki kuadrat. Kemudian di sini ada minus 75. Nah, kemudian setelah saya membuat fungsi laba, fungsi keuntungan ini, saya akan melakukan pengecekan dari dua kondisi yang tadi disyaratkan seperti ini, yaitu turunan pertamanya disama dengankan 0, kemudian kita cek turunan keduanya apakah bernilai negatif. Nah, selanjutnya di sini ada syarat, bukan negatif, maksud saya kurang dari 0 ya. Jadi, di sini ada syarat maksimum. Pertama, ingat turunan pertamanya itu sama dengan 0. Di sini ada turunan Pi terhadap Q sama dengan kan 0. Kita sudah mempunyai fungsi V ini, ya. 80 Q minus 5 Q kuadrat min 75. Nah, kemudian apa yang teman-teman lakukan? Nah, dari fungsi ini kita turunkan terhadap Q. 80 Q kita turunkan menjadi 80. Ini ya, udah saya tulis. Kemudian minus 5 Q kuadrat kita turunkan menjadi 2 dikalikan minus 5 yaitu 10, kemudian Q kita tulis variabelnya, kemudian pangkat 2 menjadi pangkat 1. Jadi turunan dari 80 Q minus 5 Q kuadrat minus 75 itu adalah 80 minus 10 Q. Nah, kemudian kita sama dengankan 0. Bisa pindah ruas, mana yang akan kita cari, yaitu kita cari nilai Q-nya. 80, kemudian minus 10 Q-nya saya pindah, jadi positif 10 Q, kemudian kita cari Q sama dengan 80 dibagi dengan 10, hasilnya 8. Oke, sampai di sini kita lanjutkan ke syarat yang kedua, di mana kita mengecek bahwa turunan keduanya itu adalah kurang dari 0. Kurang dari 0 maksudnya juga sebenarnya ke arah ke apakah dia negatif atau enggak, mungkin maksudnya seperti itu ya. Jadi kita akan cek turunan keduanya ini apakah nilainya kurang dari 0 atau negatif, atau ternyata tidak terpenuhi. Jadi kita turunkan, sebenarnya turunan kedua ini adalah turunan dari turunan pertama ya teman-teman. Jadi di sini saya bisa menuliskan bahwa D kuadrat Pi per DQ kuadrat itu sama dengan D per DQ, terus kemudian turunan pertama tadi rumusnya adalah dV per DQ. Nah, jadi ini adalah turunan kedua ya ketika ditulis, dijabarkan, seperti itu. Turunan, kemudian di sini turunan pertama. Nah, saya tulis dulu D per DQ, kemudian turunan pertama tadi itu apa? Turunan pertamanya tadi adalah turunan pertama dari Pi ini, yaitu adalah 80 minus 10 Q. Saya tulis ya, 80 minus 10 Q. Ini turunan V terhadap Q tadi kan ini ya. Ingat, ini tadi sudah saya turunkan, dan ini hasilnya turunannya. 80 minus 10 Q, kemudian, nah, kita sudah mendapatkan turunan pertama nih. Namun di sini perintahnya adalah kita suruh turunkan lagi terhadap si Q. Maka artinya 80 kita turunkan menjadi 0, kemudian minus 10 Q kita turunkan menjadi minus 10. Nah, apakah minus 10 ini kurang dari 0? Iya, jawabannya ternyata turunan kedua ini adalah kurang dari 0. Artinya dua kondisi ini terpenuhi. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa produsen
akan memperoleh keuntungan maksimum apabila barang yang diproduksinya itu sebesar 8 unit. Ya, seperti itu. Lalu setelah kita tahu bahwa produsen akan mencapai keuntungan maksimum apabila produknya yang diproduksi itu 8 unit, maka besarnya berapa sih dari memproduksi 8 unit itu? Nah, kemudian kita beralih ke yang mencari besarnya laba. Nah, karena tadi laba kita sudah dapatkan fungsinya seperti ini, 80Q minus 5Q kuadrat minus 75, maka karena kita sudah mendapatkan produk yang harus diproduksi produsen adalah 8 unit, maka kita masukkan saja nilai Q-nya ke dalam fungsi laba ini. 80 dikali 8, kemudian minus 5Q kuadrat menjadi minus 5 dikali 8 kuadrat, kemudian minus 75. Kemudian 80 dikali 8 itu 640, kemudian minus 5, di sini ada 8 kuadrat itu 64, kemudian minus 75. Di sini 640, kemudian 5 kali 64 adalah 320, kemudian di sini ada minus 75. Nah, 640 dikurangi 395 itu adalah 245. Inilah keuntungan maksimum yang diperoleh produsen ketika produk yang dihasilkan adalah 8 unit. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita melihat tadi pendekatan total, sekarang kita akan melihat ke pendekatan marginal. Ini pendekatan total selesai, sekarang kita akan melihat keuntungan maksimum yang akan diperoleh produsen dengan cara pendekatan marginal. Oke, jadi di pendekatan marginal ini kita akan berfokus pada penerimaan marginal dan biaya marginal. Pada pendekatan total, kita sudah melihat bahwa ada 2 syarat yang diperlukan untuk menentukan apakah keuntungan produsen maksimum atau belum. Nah, kemudian dengan menurunkan persamaan-persamaan dari 2 syarat sebelumnya, maka kita bisa mendapatkan syarat-syarat baru untuk memastikan keuntungan maksimum. Nah, teman-teman ingat di pendekatan total yang tadi sebelumnya ini, kita melihat kondisi yang pertama adalah kita mencari turunannya memastikan sama dengan 0. Nah, teman-teman lihat di sini, dari sini sebenarnya kita bisa jabarkan ulang. Kita bisa jabarkan persamaan ini, di mana P, di sini kan ada variabel V ya, di sini variabel keuntungan atau laba. Nah, keuntungan atau laba itu sebenarnya kan, teman-teman ingat di konsep pertama adalah TR min TC, total revenue min total cost, di sini ya. Nih, V adalah TR min TC. Jadi sebenarnya dari yang V ini kita bisa menjabarkan menjadi D dalam kurung TR min TC. Seperti itu. Nah, sehingga saya bisa tulis seperti ini. Karena TR min TC ini kan tadi sama dengan V ya, rumus untuk mencari laba. Nah, kemudian setelah kita jabarkan seperti ini, kita bisa pisah-pisah lagi. Bisa menjadi DTR kita keluarkan, kemudian minus DTC kita keluarkan sendiri. Sehingga seperti ini. Menjadi DTR per DQ min DTC min per DQ. Atau turunan total revenue terhadap Q dikurangi turunan total cost terhadap Q. Nah, kemudian teman-teman ingat bahwa di sini ada TR. Nah, turunan TR terhadap Q itu apa sih? Turunan TR terhadap Q itu adalah marginal revenue, teman-teman. Ingat sudah ada di sebelumnya, di sini nih. Marginal revenue, yaitu turunan TR terhadap Q ya. Nih ya. Jadi biasanya kalau turunan dari total sesuatu, itu biasanya nanti menjadi marginal sesuatu ya. Teman-teman, itu clue-nya, clue sederhananya. Jadi di sini kan ada turunan dari total sesuatu, maka menjadi marginal sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa? Revenue. Jadi kalau di sini total revenue, maka ketika total revenue diturunkan menjadi marginal revenue. Begitupun ini nih. Jadi turunan dari total sesuatu kan akan menjadi marginal sesuatu. Nah, di sini turunan dari total cost akan menjadi marginal cost. Ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman perlu ingat konsepnya. Maka kita bisa melihat nih, ketika ini kita sudah jadikan menjadi MR atau marginal revenue, kemudian turunan ini menjadi marginal cost pada umumnya, maka persamaan ini kita bisa tulis ulang menjadi di sini MR, kemudian di sini minus, kemudian di sini menjadi MC. Jadi di sini saya tulis ya seperti ini, MR minus MC sama dengan 0. Ini
dari yang sini, kemudian kita bisa pindah ruas karena yang sebelah ini adalah 0, maka ketika ini kita pindahkan ke sini, ya, menjadi MR sama dengan MC. Ini syarat yang pertama ketika kita menggunakan pendekatan marginal. Lalu yang kedua, tadi di pendekatan total, ingat syaratnya adalah turunan kedua kurang dari 0. Ini ya, turunan kedua kurang dari 0. Dan ketika saya menuliskan penjabaran atau lebih jelasnya lagi, turunan kedua itu kan bentuknya seperti ini. Turunan dari turunan pertama, ya kan? Nah, turunan pertamanya kan ini nih bentuknya tadi kurang dari 0. Nah, kemudian saya bisa tuliskan ulang nih, teman-teman. Menjadi seperti ini. Turunan dari, nah, turunan pertama tadi ini kan ketika dijabarkan sesuai dengan pendekatan marginal kan jadinya seperti ini, ya kan? DTR per deki min DTC per deki. Nah, saya tulis nih di sini, D per deki kan masih yang ini. Kemudian dikalikan dengan turunan pertama, kita buat menjadi pendekatan marginal yang ini. Tulis DTR per deki min DTC per deki. Kurang dari 0. Oke. Nah, kemudian dari sini sebenarnya kita bisa melihat lagi. Tadi kan DTR per deki adalah MR. Jadi D per deki masih kita tulis nih yang ini atau yang ini ya. Nah, kemudian ini kan menjadi MR tadi kan. Turunan total sesuatu menjadi marginal sesuatu dikurangi dengan turunan total cost akan menjadi marginal cost. Nah, kemudian karena ini masih kurung, kita bisa pisah-pisah menjadi seperti ini. Ya, jadi turunan marginal revenue dikurangi dengan turunan marginal cost. Kemudian kita bisa pindah ruas, ya kan? Sebenarnya tidak apa-apa, tapi teman-teman bisa melihat dengan kita pindah ruas, kita bisa melihat hasilnya nanti. Oke, jadi kita pindah ruas ke sini menjadi turunan marginal revenue lebih kecil dari turunan marginal cost. Nah, apabila dua syarat ini terpenuhi, maka kita akan mendapatkan keuntungan maksimum dari produsen. Bagaimana? Sudah bisa dipahami ya sampai di sini? Setelah kita membahas tentang pendekatan marginal untuk mencari keuntungan maksimum produsen, di sini ada contohnya. Contoh dia dalam kondisi diketahui fungsi, suatu fungsi, yaitu fungsi penerimaan total produsen yang ditunjukkan dengan persamaan TR sama dengan 200Q minus 3Q kuadrat. Kemudian ada persamaan biaya totalnya yaitu 100 plus 20Q. Kemudian di sini diminta untuk mencari banyaknya barang yang diproduksi agar produsen memperoleh keuntungan dengan cara pendekatan marginal. Oke, yang pertama kita tulis dahulu, di sini ada total revenue-nya, fungsinya adalah 200Q minus 3Q kuadrat. Kemudian di sini ada total cost, fungsinya adalah 100 plus 20Q. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita menggunakan rumus atau syarat kondisi yang pertama, yang ini. MR sama dengan MC. Oke, keuntungan maksimum apabila kondisi yang pertama adalah MR sama dengan MC. Nah, udah sampai di sini, kita cari dulu besarnya MR berapa sih, besarnya MC berapa sih, gitu kan. Nah, kemudian besarnya MR tadi adalah turunan dari total revenue. Ya, kita cari ini total revenue-nya, kita turunkan 200Q kita turunkan menjadi 200. Tulis ya di sini 200. Kemudian minus 3Q kuadrat kita turunkan menjadi 2 dikali minus 3, minus 6. Kemudian Q kita tulis Q, minus 6 Q. Kemudian pangkatnya di sini menjadi 2 minus 1, yaitu 1. Ya, jadi turunan dari total revenue ini adalah 200 minus 6Q. Kemudian ada marginal cost, MC di sini. Di sini adalah turunan dari total cost. Ya, artinya turunan dari total cost yang ini ya. Nah, di sini total cost-nya ada 100 plus 20Q, kita turunkan, 100 kita turunkan menjadi 0. Ingat, konstanta atau suatu angka yang kita turunkan itu akan menjadi 0 tanpa variabel ya, ini kan tanpa variabel. Nah, kemudian 20Q kita turunkan menjadi 20.
Nah, setelah kita mendapatkan fungsi marginal revenue dan juga fungsi marginal cost, kita masukkan kembali ke sini MR sama dengan MC. MR-nya adalah 200 minus 6 Q, terus kita sama dengankan menjadi MC. MC adalah 20. Kemudian bisa pindah ruas mana yang mau disamakan, yaitu di sini saya 200, kemudian 20-nya pindah ruas ke kiri. Di sini 6 Q-nya saya pindahkan ke seberang, menjadi positif, berarti kan yang tadinya negatif. Kemudian di sini 200 dikurangi 20 menjadi 180. Di sini 6 Q, maka Q-nya adalah kita dapatkan dari 180 dibagi dengan 6. Hasilnya yaitu 30. Belum selesai, setelah kita syarat 1 sudah selesai di sini, kita lanjut ke syarat kedua, kondisi kedua, di mana di sini adalah turunan marginal revenue itu kurang dari turunan dari marginal cost. Ini konsepnya yang akan kita buktikan, turunan marginal revenue kurang dari turunan marginal cost. Turunan dari marginal revenue. Marginal revenue tadi kita dapat ini, 200 minus 6 Q. Kemudian kita turunkan lagi. 200 diturunkan menjadi 0, minus 6 Q kita turunkan menjadi minus 6. Ya. Kemudian turunan marginal cost 20 tanpa variabel, kita turunkan menjadi 0. Jadinya seperti ini deh. Ya kan, tadi turunan dari marginal revenue ini, turunan dari marginal cost-nya ini. Nah, kita turunkan ini adalah minus 6, kita turunkan ini adalah 0. Apakah minus 6 kurang dari 0? Benar. Artinya dua kondisi ini sudah selesai, sudah terpenuhi. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa banyaknya barang yang harus diproduksi oleh produsen agar memperoleh keuntungan yang maksimum, yaitu sebanyak 30 unit barang. Kemudian, ketika nanti ditanyakan kembali berapa sih besar keuntungannya, maka teman-teman bisa lanjutkan di sini untuk mencari V. V yaitu dengan cara V sama dengan TR min TC. Nah, kemudian kita tulis TR ini dikurangi dengan TC ini. Nah, terus setelah itu kita masukkan Q-nya, kita ganti menjadi ini 30, karena kita sudah nemu tadi Q-nya 30, nanti ketemulah besar keuntungannya. Seperti itu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya, setelah perilaku produsen sudah selesai, sudah kita bahas tentang produknya, kita bahas tentang biaya produksi, kita bahas tentang penerimaannya, kita bahas tentang keuntungannya juga. Nih, ini keuntungan, ini penerimaannya, kemudian beda ya teman-teman keuntungan dan penerimaan, jangan lupa bahwa penerimaan adalah yang berhasil dijual, sedangkan keuntungan adalah total dari penerimaan yang berhasil dijual barangnya itu dikurangi dengan biaya produksinya. Jangan lupa bahwa itu berbeda antara keuntungan dan penerimaan. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang baru yaitu tentang elastisitas permintaan, masih seputar aplikasi turunan. Di sini ada elastisitas permintaan. Nah, kita sudah keluar dari perilaku produsen dan perilaku konsumen. Sekarang di sini masuk ke elastisitas. Elastisitas itu apa? Elastisitas itu adalah tingkat perubahan dari suatu variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Atau di sini dinamakan dengan kepekaan ya. Jadi bagaimana tingkat kepekaan atau respon dari perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya. Nah, kemudian di sini ada elastisitas permintaan yang digunakan untuk menghitung besarnya perubahan relatif jumlah barang yang dibeli konsumen sebagai akibat adanya perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Nah, elastisitas permintaan itu apa sih? Elastisitas permintaan itu adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga barang sebesar 1%. Jadi, maksudnya di sini adalah elastisitas permintaan itu gini. Ketika ada perubahan harga, yang perubahan harganya itu sebesar 1%, maka respon permintaan konsumen ini menjadi berapa, itu yang dinamakan elastisitasnya. Seperti itu ya. Jadi misalnya berubah 1%, nih suatu harga naik 1%, kemudian permintaan konsumen jadi turun sebesar 5%. Nah, itu nanti namanya elastis teman-teman, atau respon yang dibuat karena adanya perubahan 1% harga tadi, perubahan 1% harga tadi. Oke?
Nah, kemudian besar kecilnya perubahan tersebut bisa dinyatakan dengan koefisien atau angka elastisitas yang biasanya disimbolkan dengan E dengan indeks P kecil di bawah. Nah, secara matematis, elastisitas permintaan ini, secara matematis, elastisitas permintaan dapat dinyatakan dengan seperti ini. EP sama dengan persentase dari perubahan Q terhadap perubahan P. Jadi di sini kan sudah jelas ya. Sebenarnya dari definisi ini kita bisa membuat rumus matematisnya. Jadi di sini ada persentase perubahan jumlah barang terhadap perubahan harga, persentase perubahan harga. Jadi di sini kita akan mencari respon atau kepekaan permintaan konsumen dari adanya perubahan harga ini. Atau apabila kita rumuskan lebih jauh lagi, di sini persentase delta Q itu adalah delta Q dibagi dengan Q0 dikali 100%, kemudian persentase delta P itu adalah delta P dibagi P0 dikali 100%. P0 itu apa sih? Q0 itu apa sih? Q0, P0 itu adalah mula-mula, teman-teman, di awal, ya, sebelum adanya perubahan. Seperti itu. Nah, apabila misalnya saja 100% ini sama-sama saya coret, maka kan tinggal delta Q per Q0 dibagi dengan delta P per P0. Nah, kemudian pecahan ini dibagi dengan pecahan, maka pecahan yang bawah ini naik ke atas menjadi perkalian ya. Nah, kan seperti ini konsepnya. Delta Q dibagi Q0, yang ini saya tulis ulang. Nah, pembagian ini berubah menjadi perkalian, kemudian yang pecahan bawah menjadi terbalik. Yang tadinya pembilang menjadi penyebut, yang tadinya penyebut menjadi pembilang. Jadi seperti ini, menjadi dikali P0 dikali delta P. Atau kita bisa tulis, ini kan delta Q dikali P0, kemudian di sini ada yang bawah adalah delta P dikali Q0. Maka seperti ini, kita bisa menuliskan ini secara rapi menjadi delta Q per delta P dikali P0 dikali Q0. Ini dan ini sama ya teman-teman, hanya saja ini pindah ke kiri, ini pindah ke kanan, kemudian menjadi seperti ini. Nah, atau saya tulis yang di sini itu adalah penjabaran dari ini ya. Jadi elastisitas permintaan yaitu delta Q per delta P dikali dengan P0 per Q0. Atau apabila bentuk suatu permasalahan yang dalam bentuk fungsi, bukan persoalan real, maka ingat bahwa delta akan berubah bertransformasi menjadi turunan, ya, menjadi dQ per dP ini, kemudian P0 dikalikan P0. Seperti ini. Nah, di sini kita punya contoh. Di sini kita punya jenis-jenis elastisitas, bukan contoh ya, jenis-jenis elastisitas, di mana yang teman-teman ketahui bahwa elastisitas tadi kan berupa respon ya teman-teman. Nah, kalau ternyata dari hasil pencarian tadi kita menemukan elastisitasnya itu lebih besar dari 1, atau mutlak atau absolut dari elastisitas itu lebih dari 1, maka jenis elastisitasnya merupakan elastis. Nah, kemudian apabila absolut dari elastisitasnya itu kurang dari 1, maka dia artinya inelastis. Kemudian elastis uniter itu apabila absolut dari elastis itu sama dengan 1, kemudian inelastis sempurna itu apabila elastis absolutnya sama dengan 0, kemudian elastis sempurna apabila elastis absolutnya adalah tak hingga. Jadi sebenarnya ketika kita mencari elastisitas, itu sebenarnya nanti akan ditemukan tanda negatif. Nah, sebenarnya ini bukan artinya nilainya adalah minus, teman-teman. Tapi tanda negatif di sini itu menyatakan suatu hubungan, yang artinya hubungannya itu akan saling berkebalikan antara si harga dan juga permintaan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan tandanya negatif, berarti kalau harganya naik, permintaannya turun. Jadi kalau harganya naik sebesar 1%, maka respon dari permintaan konsumen akan turun sebesar sekian persen. Kurang lebih seperti itu maksudnya. Jadi di sini ada contoh nih. Ada EP-nya kan -2.
Maka artinya apabila harga barang naik sebesar 1%, maka permintaan terhadap barang akan turun sebesar 2%. Jadi 2 ini angkanya dipakai untuk menyatakan perubahan permintaan. Sedangkan negatif di sini artinya adalah menyatakan hubungan. Jadi hubungannya kebalik. Kalau harga naik, permintaan turun. Atau kalau harga turun, permintaan naik. Ya, seperti itu. Seperti di hukum permintaan. Jadi ini sebuah tanda saja, bukan. Jadi ini tanda ini merupakan sebuah hubungan, bukan menyatakan minus. Nah, kemudian nanti kan EP ini akan bernilai absolut untuk menentukan jenis elastisitasnya. Jadi setelah kita mendapatkan nilai ini kan minus 2 atau negatif 2 ini, nanti kita mendapatkan absolutnya, absolut dari negatif 2 itu adalah 2. Jadi angka berapapun yang diabsolutkan atau dimutlakan itu hasilnya akan positif. Jadi minus 2, minus 100, minus 10, nanti ketika diabsolutkan itu akan hasilnya positif. Gunanya apa sih nanti kalau di sini? Gunanya untuk menentukan jenis elastisitasnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa nilai elastis absolut itu paling kecil adalah 0. Gitu ya, karena tidak ada minus. Karena tanda negatif di sini itu hanya menyatakan hubungan. Seperti itu ya. Oke, di sini ada contoh apabila harga TV mengalami penurunan sebesar 10%, maka jumlah permintaan TV naik 30%. Maka nilai elastisitas permintaannya adalah 3. Dari mana sih kok bisa dapat 3? Dari konsep. Ingat, di sini adalah perubahan Q per perubahan harga. Di sini persentase perubahan P kita sudah tahu ada 10%. Kemudian di sini ada persentase perubahan permintaan itu adalah 30%. Maka kita bisa menyatakan bahwa EP, elastisitas permintaan, yaitu persentase perubahan Q ini dibagi dengan persentase perubahan P. 30 dibagi 10 yaitu 3. Artinya adalah setiap 1% penurunan harga TV, maka respon konsumen terhadap permintaan TV itu naik 3%. Seperti itu ya menyatakannya. Kemudian di sini ada contoh lagi, sederhana, apabila harga barang naik 10%, jumlah permintaan turun 5%, maka nilai elastisitasnya adalah, kita bisa cari persentase perubahan barangnya itu adalah 5%. Di sini persentase delta Q-nya adalah 5, kemudian ada persentase harga barangnya itu adalah 10%, per persentase perubahan harga itu adalah 10. 5 dibagi 10 adalah 0,5, atau kita nyatakan dalam bentuk pecahan setengah juga boleh. Jadi artinya adalah setiap 1% kenaikan harga suatu barang, maka konsumen merespon dengan menurunkan permintaan sebesar 0,5% atau 0,5%. Oke ya, begitu ya teman-teman. Kita masuk ke contoh nih, ada 3 contoh yang teman-teman bisa lihat. Yang pertama di sini ada pada saat harga suatu barang Rp500, konsumen membeli barang sebanyak 20 unit, kemudian ketika harga barang turun menjadi Rp400, jumlah barang yang diminta bertambah menjadi 50 unit. Kemudian di sini hitunglah nilai elastisitas permintaan. Nah, kemudian di sini pertama diketahui dulu, saya tulis di sini harga suatu barang mula-mula adalah 500, berarti P0, P mula-mula adalah 500. Kemudian di sini adalah Q mula-mula atau Q0-nya 20, ya, dengan harga 500, permintaannya 20. Kemudian ada harga berikutnya ketika turun, yaitu P1 400, maka barangnya menjadi 50 unit yang diminta ya. Q1-nya 50. Lalu apa? Lalu kita mencari perubahannya berupa delta. Ingat, delta adalah perubahan dari sesuatu yang baru dikurangi dengan sesuatu yang lama ya. Di sini kita lihat delta P atau perubahan P yaitu harga baru dikurangi dengan harga sebelumnya. Harga barunya adalah 400 dikurangi dengan harga sebelumnya adalah 500, maka perubahan P atau perubahan harganya adalah sebesar minus 100. Lalu perubahan Q-nya kita cari dengan cara Q1 dikurangi dengan Q0. Q sekarang adalah 50 dikurangi Q sebelumnya adalah 20, maka perubahan barangnya adalah 30.
Kemudian setelah kita mendapatkan delta P dan delta Q, kita masuk ke rumus EP sama dengan delta Q per delta P dikalikan P0 dikali Q0. Ya. Delta Q-nya adalah 30, delta P-nya minus 100, kemudian P0-nya tadi 500 ya nih. Kemudian Q0-nya adalah 20 ini. 30 kali 500 adalah 15.000, minus 100 kali 20 adalah minus 2.000. 15.000 dibagi minus 2.000 adalah 7,5. Ini kita dapatkan EP minus 7,5. Kita bisa menerjemahkan ke dalam suatu bahasa, di mana artinya ketika terjadi penurunan harga barang sebesar 1%, maka konsumen merespon dengan jumlah permintaan yang naik sebesar 7,5%. Ya, ingat karena di sini sudah ada clue turun, harga turun. Jadi artinya ketika harga turun, ya, tanda negatif ini ketika harga turun barang yang diminta akan naik. Oke, setelah kita dapatkan ini, kita akan mencari jenis elastisitasnya, yaitu dengan cara membuat absolut dari EP. Absolut EP yaitu absolut dari minus 7,5, hasilnya adalah positif 7,5. Ingat, apapun yang negatif diabsolutkan menjadi positif. Setelah kita dapatkan ini, maka kita bisa menentukan bahwa karena ini 7,5 dan artinya lebih dari 1, maka jenis elastisitasnya adalah elastis. Ya. Nih, elastis apabila dia dikatakan elastis apabila dia positif. Artinya ya konsumen merespon perubahan harga tersebut ya. Nah, kemudian di sini saya masuk ke contoh yang kedua untuk mencari besar koefisien elastisitas permintaan suatu barang pada harga Rp800 apabila fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 80 minus 1/20P. Diketahui P-nya adalah 800 atau harganya 800, kemudian fungsi Q-nya adalah persamaan dari 80 minus 1/20P. Nah, di sini kan teman-teman sudah mengetahui P 800. Nah, teman-teman bisa memasukkan P ini ke dalam fungsi Q ini. Jadi 80 minus 1/20 dikalikan dengan P ini 800. Sehingga 80 minus 1/20 ke 800 itu adalah 40. 80 minus 40 adalah 40. Kita dapatkan nilai P, kita dapatkan nilai Q. Lalu apa? Lalu kita masuk ke fungsi EP. Kita masuk ke rumus EP. Rumus EP adalah dQ per dP. Kenapa kita pakai yang dQ per dP, bukan pakai yang delta? Karena di sini fungsi. Berupa fungsi, bukan berupa real. Di sini ada fungsi ya, bukan real seperti ini. Yang semuanya sudah ada angkanya. Nah, di sini kita masuk ke turunan Q terhadap P dikalikan dengan P dikali Q. Turunan Q terhadap P itu apa sih? Udah nyari belum? Nah, di sini kan teman-teman punya fungsi nih. Fungsi Q-nya adalah 80 minus 1/20 P. Kemudian teman-teman turunkan terhadap P, yaitu 80 kita turunkan 0, minus 1/20 P kita turunkan terhadap P menjadi minus 1/20. Ini ya, kita dapatkan turunan Q terhadap P itu ini, 1 minus 1/20. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus EP. Di sini dQ per dP dikali P per Q. dQ per dP-nya kita dapatkan tadi ini minus 1/20 dikali dengan P-nya tadi kita dapatkan 800 dari soal 800. Kemudian Q-nya kita dapat dari penghitungan yaitu 40. Minus 1/20 dikali 800 dibagi 40 adalah 20. Ya. Jadi minus 1/20 dikali 20 hasilnya minus 1. Nah, dari sini kita langsung bisa merespon dalam bentuk pernyataan, yaitu berarti apabila suatu harga naik 1% misalnya, misalnya kita menyatakan dalam bentuk kenaikan harga ya, apabila suatu harganya naik sebesar 1%, maka konsumen merespon dengan menurunkan permintaan sebesar 1% juga. Seperti itu ya, kurang lebih teman-teman. Nah, kemudian setelah kita mengetahui ini, maka absolut EP-nya berapa? Absolut EP-nya adalah 1. Nah, karena EP-nya itu adalah 1, maka di sini artinya jenis elastisnya adalah elastis uniter atau elastis tunggal. Artinya ketika harga berubah 1%, maka responnya juga sebesar 1%. Seperti itu ya.
Nah, untuk yang soal ketiga, ini diketahui harganya P sama dengan 30, kemudian fungsi permintaannya berupa P sama dengan 100 minus 2Q. Sini P-nya 30, P-nya 100 minus 2Q. Terus karena di sini ada P, di sini juga ada P, maka kita samakan saja. Di sini katanya P 30, tapi di sini ada fungsi P. Jadi ya udah kita samakan dari kedua persamaan ini, yaitu 30 sama dengan 100 minus 2Q gitu kan, karena sama-sama P nih. Kita samain aja supaya nanti kita bisa ketemu endingnya di mana. Nah, 30 sama dengan 100 minus 2Q, kemudian di sini 30 dan 100 saya jadikan 1, kemudian minus 2Q saya pindahkan, 2Q di sini sama dengan 100 minus 30, 2Q sama dengan 70, Q-nya sama dengan 70 dibagi dengan 2, yaitu 35. Oke, setelah ini kita lanjutkan lagi, setelah kita mendapatkan nilai Q. Nah, di sini kan kita pada dasarnya konsep untuk mencari EP itu adalah turunan Q ya terhadap P. Sedangkan di sini yang diketahui adalah fungsi P ini. Maka kita bisa rubah, pindah ruaskan supaya kita bisa menemukan fungsi Q. Karena P-nya adalah 100 minus 2Q, maka untuk mencari Q adalah Q-nya kita cari dulu, 2Q sama dengan 100 minus P. Pindah ruas ya teman-teman, 2Q-nya saya pindahkan ke kiri, P-nya saya pindahkan ke kanan. Jadi 100 minus P, kemudian supaya menjadi Q, maka yang ruas kanan ini akan dibagi dengan koefisiennya Q, yaitu 2. Sehingga Q sama dengan 100 minus P dibagi dengan 2. Q sama dengan 100 dibagi 2, yaitu 50, minus P dibagi 2, yaitu minus setengah P ya. Oke, setelah kita mendapatkan ini, kita mencari turunannya nih. Jangan lupa setelah kita mencari Q, kita cari turunannya. Turunan Q terhadap P itu apa sih teman-teman? Yaitu 50 kita turunkan 0, minus setengah P kita turunkan menjadi minus setengah. Sehingga di sini rumus EP turunan Q terhadap P dikalikan P per P per Q. Tadi turunan Q terhadap P apa? Minus setengah ini. Ya, tulis minus setengah. Kemudian P-nya adalah ini, 30 ya. Kita ambil yang angka ya teman-teman, kita ambil yang nilainya, 30. Kemudian Q-nya tadi kita dapatkan yaitu 35. Ini ya. Lalu minus setengah dikali 30 per 35. Minus 1 dikali 30, minus 30, 2 dikali 35 adalah 70. Minus 30 per 70, sama-sama saya bagi 10, supaya nolnya hilang, yaitu minus 3 per 7. Nah, dari sini kita bisa menyatakan bahwa perubahan 1% harga akan membuat, misalnya saja 1% kenaikan harga akan membuat konsumen merespon dengan kebalikannya, yaitu kalau harga naik 1%, maka konsumen menurunkan permintaan sebesar 3 per 7%. Atau jenis elastis ini merupakan inelastis, karena dia 3 per 7, yaitu di bawah atau kurang dari 1. Jenisnya, nih ya, kalau kurang dari 1, dia adalah inelastis. Seperti ini, jenis elastisnya inelastis. Oke, baik. Demikian, setelah kita menyelesaikan materi ini, saya harap teman-teman bisa memahami materi yang telah saya sampaikan dari sebelum-sebelumnya sampai hari ini, di mana hari ini kita fokus ke perilaku produsen atau mencari tentang penerimaan dan keuntungan yang diperoleh produsen, kemudian kita mencari juga elastisitas permintaan. Oke, baik. Saya harap teman-teman bisa memahami dengan baik. Saya mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.